Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Fikriatun dari kelas 20B1 NIM 1320100066. Yang terhormat kepada Ibu Fitri selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran. Mohon izin, saya akan mengulang sedikit materi pembelajaran mata kuliah belajar dan pembelajaran yang telah disampaikan. Materi pertama yaitu belajar dan pembelajaran. Menurut Skinner, belajar adalah perubahan perilaku individu secara jelas. Perubahan perilaku tersebut diperoleh sebagai hasil respon individu terhadap kegiatan stimulus dari lingkungannya. Jadi, belajar merupakan proses seorang mendapatkan ilmu untuk menjadi lebih baik ke depannya, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Selanjutnya yaitu proses pembelajaran menurut Gigne. Pembelajaran adalah serangkai aktivitas yang sengaja diciptakan dengan maksud untuk memudahkan terjadinya proses belajar. Maksudnya, pembelajaran merupakan suatu sistem penyelenggara bagaimana proses belajar itu bisa dilaksanakan. Yang kedua yaitu ada teori behavioristik. Teori behavioristik menurut para ahli Tandrik pada tahun 1911, belajar adalah proses interaksi antara stimulus yang berupa pikiran, perasaan, gerakan, dan respon yang juga berupa pikiran, perasaan, dan gerakan. Teori belajar behavioristik merupakan perubahan tingkah laku seseorang melalui proses belajar. Nah, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu dan yang tadinya tidak mengerti menjadi mengerti. Melalui proses belajar, kita dapat mengakui dan mengamati sejauh mana pemahaman seseorang. Ciri implementasi teori belajar behavioristik ini adalah adanya perubahan tingkah laku yang ditunjukkan seseorang dari melalui proses belajarnya. Nah, teori ini lebih menanamkan kemandirian kepada seseorang dengan prinsip contohnya hukuman untuk merubah tingkah lakunya. Teori ini tidak hanya diterapkan di lingkungan sekolah saja, di lingkungan rumah pun bisa, karena proses belajar itu tidak hanya di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah pun bisa diterapkan dari sejak dini. Dalam teori behavioristik, untuk meningkatkan semangat siswa dalam belajar, siswa itu bisa diberikan reward atau semacam hadiah untuk memberikan apresiasi kepada siswa untuk semangat belajar. Nah, materi yang ketiga yaitu ada teori belajar kognitif. Menurut para ahli Piaget menyimpulkan bahwa daya pikir atau kekuatan mental anak yang berbeda usia akan berbeda pula secara kualitatif. Nah, teori belajar kognitif merupakan kegiatan belajar terjadi sesuai dengan pola tahap-tahap perkembangan usia anak serta melalui proses asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Contohnya dengan memberikan kesempatan untuk siswa maju ke depan agar siswa itu mampu mengembangkan bakat dan potensi yang ada pada dirinya. Yang keempat yaitu ada teori belajar konstruktivistik. Teori belajar konstruktivistik menurut Carly dan Margeta merupakan proses pembelajaran yang diawali konflik kognitif yang pada akhirnya pengetahuan akan dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman dan hasil interaksi dengan lingkungannya. Nah, teori belajar konstruktivistik bertujuan melalui proses pembelajaran, siswa mampu menyelesaikan masalahnya dan mampu mengambil keputusan dan mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Yang kelima yaitu teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik menurut Abraham Maslow. Teori belajar humanistik merupakan belajar adalah sebuah proses untuk mengerti sekaligus memahami siapa diri kita sendiri, bagaimana kita menjadi diri kita yang lebih baik lagi, sampai potensi apa yang terdapat pada diri kita untuk kita kembangkan ke arah yang lebih baik lagi. Teori belajar humanistik merupakan teori yang dalam proses pembelajarannya itu seorang siswa menjadi subjek, lebih berperan aktif dalam proses belajar. Nah, peranan guru di sini hanya mendampingi. Dalam teori ini, guru membantu mengembangkan potensi dan bakat
peserta didik. Guru juga sebagai fasilitator dan motivator untuk siswanya. Dalam teori humanistik, siswa berperan sebagai pelaku utama atau student center yang memaknai proses pengalamannya, pengembangan potensi dirinya. Yang keenam merupakan materi 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. Pilar merupakan sebuah penopang atau penyangga. Dalam sebuah bangunan, pilar itu diibaratkan sebagai yang membuat bangunan itu berdiri tegak dan kokoh. Dalam sistem pendidikan, pilar itu sebuah sistem penyangga untuk mencapai tujuan pendidikan. 4 pilar pendidikan menurut UNESCO, yaitu yang pertama, learning to know, belajar untuk mengetahui. Learning to know mengandung makna bahwa belajar tidak hanya berorientase pada produk atau hasil belajar saja, akan tetapi juga harus berorientase pada proses belajar. Jadi, learning to know bukan sebatas proses belajar di mana pelajar mengetahui dan memiliki materi informasi sebanyak-banyaknya. Dalam pengimplementasian learning to know, belajar untuk mengetahui, guru atau pendidik memiliki peran yang cukup, yaitu sebagai guru itu berperan sebagai sumber belajar, guru itu sebagai fasilitator, guru sebagai pengolah, guru itu sebagai pembimbing, guru itu sebagai moderator. Selain moderator juga, guru itu harus bisa menjadi motivator untuk siswanya. Yang kedua yaitu ada learning to do, belajar untuk menerapkan. Learning to do berarti proses pembelajaran berorientase pada pengalaman langsung, learning by experiment. Learning to do bukanlah pembelajaran yang hanya menumbuh kembangkan kemampuan berbuat mekanis dan keterampilan tanpa pemikiran, tetapi mendorong peserta didik agar terus belajar bagaimana menumbuhkan kerja, juga bagaimana mengembangkan teori atau konsep belajar. Ketiga yaitu ada learning to be, belajar untuk menjadi. Nah, learning to be yaitu proses pengembangan kepribadian diri sendiri dan mampu berbuat dengan kemandirian yang lebih besar, perkembangan dan tanggung jawab pribadi. Learning to be itu merupakan pelengkap dari learning to know dan learning to do. Dan yang keempat itu yang terakhir ada learning to live together, belajar untuk menjalani kehidupan bersama. Pada pilar keempat ini, kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi dan menerima perlu dikembangkan di sekolah. Kondisi seperti inilah yang memungkinkan tumbuhnya sikap saling pengertian antara ras, suku, dan agama, dengan kemampuan yang berperan dalam lingkungan di mana individu tersebut berada dan sekaligus mampu menempatkan diri sesuai dengan perannya. Nah, untuk materi ketujuh yaitu ada STM, short term memory dan long term memory. Sebelum kita bahas lebih jauh, apa itu STM dan LTM itu? Nah, kita bahas terlebih dahulu. Bagian tubuh yang sangat penting bagi manusia adalah otak. Otak berfungsi untuk mengkoordinasi kegiatan kita. Nah, otak juga mempunyai faktor yang berpengaruh sangat penting bagi ingatan kita atau memori kita. Para ahli psikologi membagi kriteria memori menjadi dua, yaitu ada short term memory dan long term memory. Sekarang kita bahas terlebih dahulu short term memory. Dari katanya saja short yang berarti pendek. Nah, short term memory merupakan memori jangka pendek yang dikenal sebagai memori primer atau aktif. Memori jangka pendek bersifat sangat singkat. Ketika daya ingat memori jangka pendek tidak dilatih, maka akan bertahan beberapa detik saja. Jadi harus diulang terus-menerus. Contohnya informasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menghafal nomor telepon. Nah, jika kita tidak mengulang-ulangnya, maka akan ingat dalam jangka waktu 3
detik, 30 detik sampai 1 menit saja. Nanti kesananya akan lupa. Tetapi ketika STM kita asah dengan cara mengulang-ulangnya, maka akan menjadi daya ingat LTM. Nah, long term memory dari katanya aja, long berarti pendek. LTM ini proses penyimpanan informasi dalam jangka waktu lama. Memori kita itu akan menyerap daya ingat LTM itu dalam jangka waktu lama. Jika kita dapat mengingat suatu hal atau kejadian yang terjadi lebih dari beberapa menit yang lalu, baik terjadi beberapa jam, tapi kita masih ingat, berarti itu LTM. Biasanya LTM itu lebih kepada kenangan yang melekat atau kejadian yang menyentuh hati, misalkan kejadian waktu pas kita masih kecil, sehingga kita tidak akan lupa sampai sekarang. Misalnya itu dari kita waktu masa TK, SD, SMP, nah kenangan itu pasti akan kita ingat sampai sekarang. Nah itu namanya long term memory. Sekian pemaparan materi belajar dan pembelajaran di sekolah dasar. Mohon maaf jika banyak kesalahan ataupun ada kata yang tidak disengaja. Mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu Fitri selaku dosen pengampu MK Belajar dan Pembelajaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.